Ya, ini pasal penjelasan tentang kapan mahar itu jatuh dan kapan mahar itu dianggap tetap. Ya. Nah, ini yang sudah berlalu ya beberapa kali pembahasannya oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau rahimahullah, wa kullu furqatin ja'at minal mar'ah. Ini akan diterangkan hal-hal yang menggugurkan mahar. Ya. Setiap perpisahan ja'at minal mar'ah, yang datang dari perempuan. Maksudnya perpisahan ini yang menjadi sebab adalah siapa? Si perempuan, si istri. Qabla dukhul, dan perpisahan ini terjadi sebelum dukhul. Ya. Kaislamiha. Seperti misalnya istrinya masuk Islam, sedangkan suami apa? Kafir. Maka wajib pisah. Kenapa pisah? Siapa yang menjadi sebab pisah? Yang menjadi sebab adalah siapa? Si istri, karena dia masuk Islam. Awir tidadiha, atau dia murtad. Suami istri muslim. Kemudian si istri murtad. Maka suami harus menceraikan apa? Harus berpisah dengan apa? Istrinya yang murtad. Maka di sini dia tidak ada kewajiban membayar apa? Membayar mahar, karena yang menjatuhkannya, yang menggugurkannya adalah siapa? Istri itu sendiri, dia menjadi sebab. Au irdaiha, atau karena dia menyusui. Ya, seperti contoh-contoh yang sudah berlalu ya di pembahasan tentang penyusuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Nah, au irdaiha, atau dia menyusui. Au irtidaiha, atau dia sendiri yang menyusu. Ya. Karena dia menyusui, akhirnya dia mengharamkan istrinya, dia menjadi sebab, ya maka tidak ada mahar baginya. Demikian pula kalau dia yang menyusu, ya akhirnya menjadi hal yang diharamkan atas suaminya, dia menjadi sebab, maka tidak ada mahar terhadapnya. Nah, baik. Au fashin li aibiha, atau perpisahan itu karena fasakh. Fasakh pada aib yang ada pada perempuan itu. Ya. Jadi dia dipasakh kenapa? Karena perempuan itu juga ada aibnya. Nah, au fashin li aibihi, atau dia minta fasakh karena aib pada suaminya. Iya. Au iksarihi. Ya. Atau dia minta fasakh karena suaminya dianggap apa? Dianggap orang yang kekurangan, orang yang kere misalnya. Ya. Au itkihi. Atau dia minta dipasakh karena dia dibebaskan. Nah, ya kalau terjadi semua ini, perpisahan terjadi karena sebab si perempuan, ya bagaimana kedudukan maharnya? Kata beliau, yasqutu bihi mahruha. Maharnya pun menjadi apa? Menjadi gugur. Iya. Menjadi gugur. Baik. Ini ketentuannya ya, yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, dan apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini dari hal yang jelas akan diterangkan nanti. Ya, dalilnya secara umum. Kata beliau, wa in ja'at, ya, wa in ja'at min az-zawj, apabila perpisahan sebelum dukhul ini datangnya dari suami, katalaqihi seperti suami yang talaknya, au khul'ihi, atau suami yang mengkhulu'nya. Nah, ini tidak tergambar ya, bagaimana caranya? Khulu' itu kan yang meminta khulu' siapa? Hah? Istri atau suami yang minta khulu'? Istri kan? Terus kenapa dikatakan di sini bahwa suami yang meminta perpisahan dari suami? Harusnya khulu' bukan di sini. Di mana dia harusnya diletakkan? Hah? Di sebelumnya ya, kalau istri yang meminta. Ya, tapi ini bisa terjadi ya di satu keadaan. Kalau misalnya tergambar misalnya si wali perempuan ya tidak suka dengan suami. Dikatakan ceraikan saja istriku. Ya. Jelas ya? Anggaplah misalnya pamannya perempuan atau anak pamannya si perempuan. Kan wali-walinya kan? Ya. Si wali berkata ceraikan saja istrimu. Nanti
saya bayar kamu untuk menceraikannya. Maka si suami pun menuntut istri agar diceraikan. Maka ini khulu, tapi tergambar permintaan khulu dari siapa? Ya, dari suami karena ada yang memintanya. Nah, ini bisa tergambar ya di sini. Ya, kalau kita masuk ke pembahasan khulu yang hakikatnya itu tadi khulu. Khulu itu asalnya meminta siapa? Si istri, bukan suami. Ya, baik. Ya, kalau terjadi seperti itu atau suaminya masuk Islam misalnya, atau suaminya murtad sebagaimana telah kita beri contoh. Ya, suami istri, suaminya masuk Islam, istrinya masih kafir, bisa. Tapi sekarang sebab perpisahan datangnya dari siapa? Suami karena dia masuk Islam. Demikian pula kalau misalnya suami istri Muslim, suami kafir, ya, bisa. Maka sebab perpisahan di sini adalah siapa? Adalah suami karena dia murtad. Kalau terjadi seperti itu, ya apa ketentuannya? Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, tanassafa mahruha bainahuma. Maka maharnya menjadi 1/2. Maharnya menjadi 1/2. Maksudnya dia berhak mendapatkan berapa? 1/2 dari mahar. Iya. Kalau sebab perpisahan itu datang dari suami. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah, fanisfu ma faradtum illa ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah." Kalau kalian mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhnya. Ini sebelum disentuh ya. Iya. Wa qad faradtum lahunna fariidah, dan kalian telah menetapkan mahar untuknya. Fanisfu ma faradtum. Maka kalian membayar apa? 1/2 dari apa yang kalian bayar. Mahar itu. Nah, illa ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Kecuali kalau perempuan itu sendiri, si istri itu sendiri sudah memaafkan. Atau orang yang memegang akad nikah itu memaafkan. Jelas ya? Maka ini ketentuan umumnya di sini. Saya tegaskan ketentuan umumnya, kalau terjadi perpisahan, ingat, perpisahannya apa ini? Setelah dukhul atau sebelum dukhul? Sebelum dukhul. Apabila terjadi perpisahan sebelum dukhul, dan menjadi sebab terjadinya perpisahan itu adalah si istri, maka istri tidak dapat apa? Tidak dapat mahar. Tapi kalau terjadi perpisahan sebelum dukhul yang menjadi sebab perpisahan adalah suami, maka si istri dapat berapa? Dapat setengah dari mahar. Ya. Kecuali, kata Ibnu Qudamah, illa ya'fu laha an nisfihi. Kecuali kalau si suami itu memaafkan setengah yang lainnya. Ya, maksudnya kalau si suami memaafkan setengah yang lainnya, artinya dia rela membayar mahar sempurna, kan begitu? Ya, kalau suami rela bayar sempurna ya, tidak ada masalah. Ya. Au ta'fu hiya an haqqiha, atau si perempuan sendiri memaafkan haknya. Oh sudah, yang setengah milik saya tidak usah. Maksudnya tidak usah kasih mahar sama sekali. Ini juga tidak ada masalah. Tapi disyaratkan ya wahiyya rasyidah. Dan perempuan ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan rasyidah. Dia berpikirnya jernih. Ya, jangan sampai dia marah-marah saja. Ya. Oh kamu terlalu kejam. Ya misalnya mentalak saya sebelum belum lagi dukhul kemudian ditalak, sudah. Saya tidak mau sama sekali mahar. Bawa mahar kamu itu. Misalnya. Nah, kalau di dalam posisi yang seperti ini, tanpa dia kelihatannya marah, ya ini maka ini bukan rasyidah ya, tetap maharnya diberikan. Tetap maharnya apa? Diberikan. Baik. Jadi syaratkan rasyidah. Kata beliau, fayakmul sadaq lil akhar. Ya. Kalau memang ia menggugurkan, maka sadaq itu ya milik yang lainnya. Maksudnya milik si suami. Ya, jadi kalau si suami menggugurkan, merelakan bayar semua, maka semuanya dikasih ke istri. Demikian pula kalau si istri merelakan maharnya untuk suami saja, maka suami gratis tidak membayar mahar tersebut. Jelas ya? Selesai sudah. Ini kalau perpisahan tersebut disebabkan oleh siapa? Suami dan istri. Dan ini sekali lagi pembahasannya sebelum apa? Sebelum dukhul. Sekarang Ibnu Qudamah membawakan pembahasan lain. Kalau perpisahan disebabkan oleh pihak ketiga. Mungkin yang poin pertama itu hal-hal yang menggugurkan mahar.
Ya, itu kita memang ambil dari poin-poinnya saja ya. Cuman di sini bila perpisahan disebabkan oleh istri, itu harus ditambah ya yang kedua, perpisahan sebelum dukhul disebabkan oleh istri, perpisahan sebelum dukhul disebabkan oleh suami. Pada poin yang kedua dan ketiga. Yang ketiga, kalau perpisahan sebelum dukhul disebabkan oleh pihak ketiga. Kata Ibnu wa in ja'at min ajnabi. Kalau ternyata kurba itu datang dari seorang ajnabi. Ya, ini pihak ketiga ya. Fa'al zawji nisful mahar. Yarji'u bihi ala man farraqa bainahuma. Ya. Maka suami ini wajib membayar 1/2 dari mahar untuk istri, tapi nanti si suami menuntut 1/2 itu kepada siapa? Yang memisahkan antara keduanya. Nah, ini sudah berlalu kemarin ya. Di pembahasan apa? Di pembahasan menyusui. Ya. Dia nikahi perempuan misalnya. Oh, dia perempuan ini datang orang. Oh, perempuannya begini-begini. Dia sifatkan dengan sifat-sifat yang si laki-laki mau menikahinya. Jelas ya? Mau untuk menikahinya. Ya. Setelah terjadi akad nikah, ya. Kemudian dia lihat istrinya ternyata tidak seperti yang disifatkan. Ya. Maka di sini dia tetap wajib membayar apa? Setengah mahar, karena sebab dia berpisah disebabkan karena apa? Dari pihak dia sendiri. Kan begitu? Dari pihak dia sendiri. Dia bayar setengah mahar, tapi setengah mahar ini dia tagih kepada orang yang menipunya. Dia tagih kepada siapa? Yang menipunya. Jelas ya? Demikian pula tadi kejadian kalau si perempuan, misalnya ada perempuan, si istrinya, istri dari suami, dia menyusui istri keduanya masih kecil. Ya. Karena dia sudah menyusuinya, akhirnya sudah apa? Ya, menjadi anaknya. Maka istri yang menyusuinya ini dia wajib membayar apa? Wajib membayar maharnya. Ya, karena suami membayar mahar 1/2 nanti, itu sebabnya karena si istri dia menjadi sebab. Baik, maka ini ya kejelasannya dari Ibnu Qudamah. Kalau perpisahan datang dari seorang yang pihak ketiga, maka suami tetap bayar setengah mahar, tapi suami menuntut ya 1/3 itu antara orang yang memisahkannya kepada orang yang memisahkannya. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah ya menerangkan ya ketentuan seputar mahar tertentu yang telah dibagi 2. Ya, sekarang kan dikatakan antara suami istri, kalau si suami mentalak istrinya sebelum dukhul dan talak datangnya dari suami, ya, yang menjadi sebab talak itu adalah suami, maka suami bayar berapa tadi? Bayar 1/2 mahar. Nah, sekarang akan dimahar. Ya. Kalau maharnya sudah ditentukan, bagaimana cara membaginya di 1/2 ini? Ya. Kata beliau, "Wa mata tanaffafa al-mahru wa kana muayyanan baqiyan, lam tataghayyar qimatuhu, shara bainahuma nisfaini." Apabila maharnya menjadi 1/2, harus dibagi 2. Dan mahar itu adalah suatu hal yang tertentu, masih tetap, belum berubah harganya, maka maharnya dibagi 2. Contoh misalnya, mahar itu tanah. Jelas ya? Tanahnya 10 kali 10. Kan begitu? Tanah 10 kali 10. Mahar. Setelah itu si suami mentalak istri sebelum dukhul, maka mahar suami harus memberi berapa? Setengah mahar. Tanahnya di sini, tanah masih keadaannya tertentu, tidak berubah. Tanahnya dibagi 2 saja. Si istri dapat 5 kali 10, suami dapat berapa? 5 kali 10, selesai. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah, ya, kalau wa in zada ziyadatan munfasilah. Ya. Kalau misalnya dia bertambah dengan tambahan yang terpisah. Anggaplah misalnya maharnya adalah seekor sapi. Ya. Kemudian sapinya melahirkan. Berarti sini mahar apa?
bertambah. Ya. Dan mahar harus dibagi dua ya. Mahar dibagi dua. Ya. Satu sapinya, satu anak sapi sekarang dibagi dua. Jelas ya? Maka tambahan ini untuk siapa? Kata beliau, faziyadatul laha. Tambahan ini adalah untuk si istri. Iya. Wal ghanam bainahuma. Jadi tambahan anak sapi itu tadi, anggaplah anak kambing itu tadi, anak kambing melahirkan, ya. Maka tambahannya anak kambing adalah miliknya istri. Adapun apa? Kambingnya nanti dibagi dua kambingnya. Berdasarkan ayat. Kenapa demikian? Hah? Karena asalnya begitu istri sudah diakad, mahar milik siapa? Milik dia. Jadi begitu sudah lahir, melahirkan kambing ini, ya maharnya berupa kambing misalnya. Kambingnya melahirkan, maka asalnya kambing ini dari maharnya, dari milik dia, anak kambing. Begitu suami mentalak, mahar dia milik dia yang mana ini yang dibayar? Cuma kambing saja. Maka kambingnya saja yang dibagi dua, yang mahar asalnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa in zadat ziyadatan muttasilah. Mithla saminatil ghanam. Khuyyirat baina daf'iha nisfiha za'idan atau baina daf'i nisfi qimatiha yawm al-aqd. Ya. Jadi kalau misalnya kambingnya ini bertambah dengan tambahan yang bersambung, misalnya kambingnya semakin gemuk. Ya. Kambingnya semakin apa? Semakin gemuk. Awal kali akad kambingnya, wah, timbangannya sedikit, hanya berapa? 20 kilo. Ya, tapi setelah itu kambingnya menjadi 30 kilo. Ya. Nah, maka di sini si perempuan diberi dua pilihan. Dia pilih kambingnya dibagi dua, ya, sekaligus tambahannya diberikan kepada si suami, atau dia pilih harga kambing itu dia bayar setengahnya. Ketika apa? Ketika terjadi akad. Anggaplah misalnya ketika akad, kambing itu harganya 800.000. Maka dia bayar berapa? 400.000 saja. Kalau misalnya sudah gemuk, ternyata kambingnya sekarang harganya 1.200.000, maka lebihnya itu tidak ada masalah. Milik siapa? Si perempuan. Tapi dia bayar saja 400.000. Itu harga asal kambing ketika terjadi akad. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in naqasat. Ya. Kalau ternyata kambingnya berkurang, kambingnya menjadi kurus misalnya. Ya, tadinya timbangannya 20 kilo. Ya, setelah itu turun timbangan kambingnya menjadi berapa? Ya, 15 kilo. Ya, mungkin ini ada faktor. Karena dia juga ikut memikirkan masalah tuannya. Ya. Karena ada masalah suami istri, akhirnya kambingnya jarang diberi makan. Ya. Kambingnya turun menjadi berapa? Ya, 5 kilo. Baik. Anggaplah kambing ini turun. Ya. Maka di posisi ini dia punya dua pilihan. Dia ambil kambing itu setengahnya, mahar sebagai mahar walaupun kurang setengahnya, atau dia bayar di harga ketika akad. Ya, walaupun sudah kurang, misalnya harganya berubah menjadi 600.000 kalau dijual saat ini. Tapi kalau dia ingin bayar dengan harga, dia harus bayar dengan harga di masa apa? Di masa akad. Yaitu, kalau harganya 800.000, dia bayar berapa? 400.000. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Iya. Wa in talifat falahu nisfu qimatiha yaumal aqd. Kalau misalnya kambing itu mati atau hilang atau dicuri, maka dia hanya mendapatkan 1/2. Ya, di sini disebut palahu ya. Palahu ya berarti laki-laki, harusnya mendapat mahar siapa? Perempuan, harusnya dikatakan palaha. Ya. Jelas ya? Atau dikatakan palahu, ini karena memang untuk laki-laki ya. Karena memang asalnya mahar sudah diberi penuh untuk perempuan. Tapi karena ditalak sebelum dukhul, maka laki-laki berhak mendapatkan berapa? Mendapatkan lagi setengahnya. Maka dia mendapatkan. Falahu qimatuha yaumal aqd. Maka si suami mendapatkan qimahnya saja hari akad. Dia dapatkan.
Baik. Ya. Dan di sini ketika dia matinya adalah di tangan si perempuan, kan begitu? Di tangan si perempuan. Nah, maka dia yang menanggung hal tersebut. Ya. Selesai sudah ya. Ini semuanya pembahasan. Ya. Pembahasan apa? Bila talak itu sebelum apa? Sebelum dukhul. Ya. Kemudian kata beliau, wa mata dakhal. Bagaimana setelah dukhul? Ya. Kata beliau, wa mata dakhal biha, mata dakhala biha istaqarra al-mahar. Kapan dia telah dukhul terhadapnya, maka maharnya pun menjadi sempurna. Ya, mahar menjadi sempurna. Jadi kapan sudah dukhul, sudah. Dia berhak mendapatkan apa? Mahar sempurna. Nah, mendapatkan maharnya secara sempurna. Karena memang apa di kejadian atau di ayat ya, di ayat dikatakan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Ya. Jadi dikatakan kalau kalian mentalaknya sebelum menyentuhnya. Jadi artinya kalau sudah dukhul, sudah disentuh, berarti maharnya apa? Maharnya bukan setengah lagi, menjadi sempurna. Ya, menjadi sempurna. Baik. Hanya saja Ibnu Qudamah dari ucapan Ibnu Qudamah, kapan dia masuk? Ya, istaqarral mahar. Maharnya menjadi tetap. Maharnya menjadi apa? Tetap. Dan masuknya di sini bukan sekedar masuk saja. Oh masuk? Tidak. Tapi yang dimaksud adalah masuk apa? Hubungan suami istri. Sudah terjadi hubungan suami istri. Memang sebagian ulama berpendapat bahwa masuk hanya sekedar berduaan, walaupun belum apa? Belum jimat. Ya. Dukhul ya, ukuran dukhul ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dukhul cukup sekedar dia masuk berduaan belum jimat. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan dukhul bukan itu, tapi dukhul dia sudah terjadi apa? Sudah terjadi jimat. Nah, ini dua pendapat. Tapi pendapat yang mengatakan ya, terjadi jima baru dikatakan dukhul ini lebih kuat. Karena di dalam ayat dikatakan wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kalau kalian mentalak mereka sebelum menyentuhnya, dan menyentuh di situ dalam ayat ya, adalah berjima. Jelas ya? Maka ayat tegas menunjukkan bahwa harus jima ya, baru dikatakan apa? Dukhul. Nah, dan kejadian perempuan di pembahasan mula'anah yang akan datang nanti, ya, di pembahasan li'an. Nah, jadi ketika perempuan ini sudah terjadi mula'anah antara laki-laki dan antara suami dan istri, maka Nabi SAW berkata kepada suaminya, kamu la sabila laka alaiha, tidak lagi jalan untukmu terhadap istrimu. Maka suami berkata, ya Rasulullah, mali. Wahai Rasulullah, saya ingin mendapatkan harta. Saya sudah kasih mahar dia, ingin saya ambil lagi mahar itu. Kata Nabi, la mala laka, tidak lagi harta bagimu. Ya, in kunta sadaqta 'alaiha fa huwa mimma istahlalta min farjiha. Kalau kamu jujur dalam mula'anah bahwa benar istrimu ini berzina, ya, maka mahar itu tidak boleh kamu ambil karena itu adalah bayaran terhadap apa yang kamu telah halalkan dari kemaluan istri. Ya, wa in kunta kadabta 'alaiha, dan kalau kamu dusta dalam hal tersebut, fadaka ab'adu laka minha. Tentunya kamu lebih jauh lagi untuk diberi mahar itu. Kalau memang kamu dusta. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa mahar itu menjadi milik istri sempurna. Apabila sudah terjadi apa? Terjadi dukhul. Dan dukhul sekali lagi benarnya adalah bermakna apa? Bermakna jima. Nah, kata beliau rahimahullah, ya istaqarra al-mahar. Walam yaskut syai'. Ya, dan tidak ada yang gugur. Ya, maharnya tetap dan tidak ada yang gugur. Jadi kalau dia ditalak sudah, maharnya tetap sempurna, tidak gugur. Ya. Wa in khala biha ba'dal aqd. Ya. Kalau ternyata dia berduaan dengannya setelah akad. Wa qala lam ata'ha. Dan dia berkata saya belum menjimanya. Wa saddaqathu, dan si istri membenarkannya, istaqarra al-mahr. Ya, si istri membenarkan hal tersebut,
maka di sini maharnya apa? Maharnya menjadi tetap. Iya. Wa wajibatil iddah, dan iddahnya menjadi wajib. Baik. Maharnya menjadi tetap. Karena sudah berlalu. Ya, kita terangkannya bahwa di sini sebentar, berarti di sini Ibnu Qudamah rahimahullah beliau berpendapat, ya, pendapat yang mengatakan bahwa cukup dengan dukhul, mahar itu apa? Mahar itu tetap, walaupun belum digauli. Cukup dengan dukhul tanpa digauli, mahar itu apa? Mahar itu tetap. Ini pendapat Ibnu Qudamah ya di sini. Hanya saja kita katakan bahwa yang lebih kuat harus apa? Harus terjadi jima baru dikatakan dia apa? Dukhul. Nah, karena itu Ibnu Qudamah berkata, walaupun dia sudah berduaan, ya, dan si suami berkata saya belum jima, ya, istriku, dan istri membenarkan, tetap dia mendapatkan apa? Tetap dia mendapatkan mahar. Wa wajibatil iddah, dan dia wajib menjalani iddah. Dia wajib menjalani iddah. Dan ini masalah iddahnya diriwayatkannya dari sejumlah sahabat, tapi pendapat yang lebih benarnya, yang lebih kuatnya, bahwa iddah terhadap perempuan yang ditalak setelah dukhul itu apabila dukhulnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk jima. Nah, adapun kalau dukhulnya hanya berduaan saja, maka tidak ada iddah baginya. Tidak ada iddah baginya. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi para perempuan mukminah, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian sentuh, ini masih ya, sebelum menyentuhnya, sebelum berjima dengannya, maka kalian tidak ada iddah terhadapnya. Baik. Jadi ini istri yang ditalak sebelum dukhul, ya, maka tidak ada iddah terhadapnya. Tidak ada iddah terhadapnya. Nah, yang dimaksud dengan dukhul adalah apa? Jima. Jadi kalau belum terjadi jima, tidak ada iddah. Adapun kalau sudah terjadi jima, maka ini harus menjalani apa? Menjalani iddah perempuan yang ditalak. Dan akan datang nanti penjelasan berapa iddah perempuan yang ditalak tersebut. Baik, kemudian berikutnya selesai ya tentang kewajiban iddah setelah dukhul. Kemudian setelah itu, bila terjadi perbedaan antara ucapan suami dan istri tentang mahar. Kata beliau, wa in ikhtalafa az-zawjani fi qabdi as-sadaq. Kalau misalnya suami dan istri berbeda pendapat di dalam memegang as-sadaq, ya, di dalam penerimaan mahar itu. Ya, misalnya si suami berkata, kamu sudah pegang mahar bu, saya sudah berikan. Si istri berkata, oh saya belum beli, saya belum terima. Saya belum terima. Baik, ini yang dipegang ucapan siapa? Ya, ini akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah ya. Demikian pula kalau mereka berdua berselisih tentang kadarnya. Si suami berkata, oh maharnya cuma 10 juta. Si istri berkata, oh tidak benar. Ya, kamu kemarin bilang 20 juta. Ya, berbeda pendapat, berbeda ucapan antara suami dan apa? Istri. Nah, maka ucapan yang dipegang ucapannya siapa? Kata Ibnu Qudamah, fal qawlu man yadda'i mahral mithl ma yaminihi. Maka yang dipegang adalah orang yang mengatakan dia berhak mendapatkan mahar mithl. Anggaplah misalnya mahar mithlnya sekitar 20 juta. Ya. Si suami berkata, ya, mahar kamu hanya 10 juta kemarin kamu bilang. Si istri berkata tidak. Kamu bilang harganya 20 juta. Dan ternyata mahar untuk istri-istrinya 20 juta. Maka yang dipegang adalah ucapannya siapa? Si istri. Tapi disertai dengan apa? Sumpah. Demikian pula sebaliknya. Kalau suami berkata mahar kamu 20 juta sebagaimana istri-istriku yang lain.
Ya, kata istri, oh tidak benar, kamu bilang kemarin 50 juta. Maka yang diterima di sini ucapan siapa? Ucapan suami, tapi disertai dengan sumpah. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan ini.